Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Ari? Terdengar, Ya. Dok. Benar, ya. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai CPPOB untuk minuman susu fermentasi kefir. Bagi para penggiat, baik pemula maupun yang sudah memang concern di bisnis ini, insya Allah ini dapat menjadi panduan buat kita, karena walau bagaimanapun kita sebagai produsen itu harus komit ya, komit terhadap regulasi yang berlaku gitu, untuk supaya dapat meningkatkan, customer satisfaction gitu. Untuk kesempatan ini, tentang CPPOB untuk minuman susu fermentasi. Dalam pengurusan izin edar BPOM, itu ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama adalah pemeriksaan sarana bangunan. Dalam pemeriksaan bangunan ini, yang diperiksa adalah bagaimana seorang produsen ini menerapkan CPPOB gitu. Nah, nanti saya akan, menjelaskan apa-apa saja, poin apa saja yang diperiksa oleh BPOM, yang diaudit oleh BPOM ketika, dia kunjungan ke tempat kita. Setelah sarananya ini approve, artinya mendapatkan nilai audit dengan minimal nilai B, itu kemudian kita lakukan pendaftaran akun perusahaan. Pendaftaran akun perusahaan ini sifatnya online, jadi, kita tidak perlu lagi datang ke Badan POM Pusat untuk melakukan registrasi, tapi cukup dengan online saja. Dan setelah kita punya akun, barulah kita mendaftarkan produk kita. Pendaftaran registrasi produk ya, kita kenal dengan registrasi, produk. Setelah melewati, beberapa tahapan pengecekan dari evaluator, maka terbitlah nomor izin edar yang kita kenal dengan NIE. NIE-nya itu tuh, MD atau ML. Nanti kita bahas ya. CPPOB itu apa sih? CPPOB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan itu agar aman, bermutu, layak untuk dikonsumsi, antara lain dengan cara mencegah tercemarnya pangan dari cemaran kimia, fisik, dan biologi. Terus kemudian mematikan atau mencegah jasad renik patogen dan mengendalikan proses produksi. Jadi, lingkup-lingkup CPPOB itu diantaranya ini semua. Elemen yang akan kita bahas di sini ada banyak, dari A sampai N, kita akan bahas satu persatu ya secara singkat. Yang pertama mengenai lokasi dan lingkungan produksi. Lokasi dan lingkungan produksi diantaranya, di sini yang harus kita perhatikan adalah dari segi personelnya, food handlers-nya, personel yang, eee, memproduksi pasti ya. Terus kemudian dari bahan pengemas gitu. Terus kemudian adakah hewan peliharaan di sana? Otomatis kalau misalnya, kita produksi pangan sebaiknya tidak memelihara hewan ya. Terus bagaimana cara produsen dalam mengendalikan bahaya, bahaya serangga gitu. Bagaimana produsen, mengendalikan bahaya dari hewan pengerat atau tikus gitu. Bagaimana cara kita, menangani sampah, sampah produksi gitu. Untuk, tanah juga demikian sama, terus kemudian, udara, debu, artinya lingkungan untuk tempat produksi ini diusahakan untuk terbebas dari, debu. Airnya juga kita perhatikan, airnya ini biasanya dilakukan pengujian. Pengujian air ini tergantung apakah airnya itu digunakan
dalam proses produksi yang kita kenal dengan air produksi, atau airnya ini hanya digunakan sebagai fasilitas sanitasi. Nah, saat, kemarin saya, pengurusan BPOM-nya Kefir, kebetulan kefirnya kan memang prosesnya sangat simpel sekali ya. Kefir itu, susu dimasak, didinginkan, terus kemudian, diinokulasi bibit kefir, difermentasi, kemudian kita, saring, terus udah gitu aging, baru kemudian kita botolkan tanpa adanya formulasi untuk penambahan air. Maka, untuk analisa air yang dibutuhkan adalah hanya, air bersih saja, gitu. Nanti, dilampirkan hasil analisanya. Terus kemudian lingkungan produksi. Lingkungan produksi ini ada pertimbangan, sebaiknya, memperhatikan peluang pencemarannya, peluang pencemaran dari lingkungan ya maksudnya ya, gitu. Dijaga agar, lingkungannya itu tetap bersih, terus kemudian tempat sampah yang ada itu sebaiknya semuanya itu bertutup. Seperti ini, sebaiknya jauh dari sumber cemaran, dari sumber polusi, dari tempat pembuangan akhir, maupun dari, lingkungan perumahan yang kumuh atau padat gitu. Ini selokannya, ini kita perhatikan agar berfungsi dengan baik, terus kemudian tempat sampah dan lingkungan produksi juga bertutup, terus kemudian, area lahannya juga terbebas dari debu. Terus kemudian untuk bangunan, fasilitas. Desain dan tata letak, tidak ada aturan baku mengenai bagaimana BPOM menyetujui bangunan itu harus sekian meter persegi kayak gitu, nggak ya, nggak ada. Pokoknya, yang penting disesuaikan dengan kapasitas produksi, disesuaikan juga dengan, personel, berapa tenaga kerja yang terlibat gitu. Dan untuk lantainya, kalau dulu itu, ada persyaratan bahwa antara dinding dan lantai itu tidak boleh siku, gitu ya, tujuannya sih agar mudah dibersihkan. Tapi sekarang BPOM sudah banyak, kemudahan kepada industri IKM, boleh bentuknya itu siku antara dinding dengan lantai, asal syaratnya mudah dibersihkan. Dindingnya pun sebaiknya, dicat minyak, supaya mudah dibersihkan juga. Lantainya juga tidak harus epoksi, lantainya itu, eee, di keramik gitu aja juga bisa. Nah, untuk langit-langit, usahakan langit-langitnya itu dalam keadaan bersih, jadi harus sering dibersihkan terkait, kemungkinan adanya sarang laba-laba di situ. Terus untuk pintu, jendela, lubang angin, ventilasi itu diperbolehkan asalkan selalu, eee, ada apa namanya, kasa ya, kawat kasa gitu. Terus kemudian apabila menggunakan bahan gelas ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia broken, dia pecah gitu ketika, penggunaan bahan gelasnya ini dia pecah, itu kan khawatir pecahannya itu dia melukai personel atau pecahannya itu dia masuk ke, bahan pangan yang kita kemas. Itu, sebaiknya untuk penggunaan bahan gelas itu dihindari. Terus untuk kelengkapan ruang produksi ini sederhana aja, sebaiknya sih ngeblong aja gitu untuk, di tempat produksi. Paling untuk tempat penyimpanan saja yang kita atur disesuaikan dengan, eee, kerjanya gitu, tempat kerjanya. Untuk peralatan, ini peralatan saya ngambil dari, yang di-share sama panitia. Di situ wadahnya wadah kaca, tapi saya pribadi, prefer untuk toplesnya tuh dari plastik aja ya. Terus untuk pemantauan peralatan produksi, ini pada intinya sih peralatan produksi itu harus dalam keadaan bersih dan baik, itu aja ya. Untuk tata letak.
Tata letak ini, seperti tadi saya bilang, dia tidak mensyaratkan luas bangunannya harus berapa, tidak. Yang penting alurnya. Alurnya itu harus tidak boleh zigzag. Artinya antara penerimaan bahan baku, kemudian proses, dan kemudian, pengemasan dan penyimpanan produk akhir itu sebaiknya alurnya itu, teratur gitu ya. Jadi tidak berantakan, tidak ke sana kemari. Ini lantainya kedap air mudah dibersihkan dan tidak licin, permukaan dindingnya licin dan mudah dibersihkan, terus kemudian langit-langitnya bersih, jendela dilengkapi dengan kawat kasa, permukaannya ini bersih, halus dan tidak berkarat ya. Jadi ini yang dicontohkan di sini adalah meja stainless. Meja stainless memang dianjurkan, tapi ketika belum mampu untuk support meja stainless, maka meja kayu juga bisa, tapi meja kayunya itu dialasi dengan plastik. Tujuannya lagi-lagi agar mudah dibersihkan. Karena kalau mejanya kayu, ini ada kemungkinan, kotoran-kotoran itu, menempel di, serat-serat kayunya gitu kan. Nah, terus usahakan tidak lakukan proses produksi itu di lantai ya Bapak Ibu, karena higienitasnya menjadi sangat diragukan ketika kita produksinya itu di lantai. Paling tidak di atas meja makan lah ya, atau di, dapur yang ada mejanya gitu. Untuk fasilitas ruang produksi di sini diharuskan, ini sifatnya wajib ya, ada wastafel atau, tempat mencuci tangan, tapi tidak hanya wastafel saja yang dipersyaratkan, tapi juga dilengkapi dengan adanya peringatan. Peringatan di sini maksudnya wajib mencuci tangan sebelum, bekerja gitu, atau setelah keluar dari toilet. Nah, peringatan-peringatan ini, wajib dicantumkan tuh di dekat wastafel gitu. Terus, ada ininya juga, ada pelengkapnya kayak sabun, terus hand sanitizer sama, lap bersih atau tisu. Saya sih prefer, tisu ya untuk ngelapnya. Prosedur untuk mencuci tangan juga sebaiknya dipasang di situ. Jadi kan prosedur cuci tangan kan minimal sekian detik gitu kan. Ada tuh sering banget tuh, saya ngelihat TikTok-nya bagaimana caranya mencuci tangan. Nah itu memang betul, itu ya disarankan memang seperti itu gitu. Dari mulai yang telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, sampai dengan ke kuku. Untuk bahan dan alat kebersihan atau sanitasi ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang terpisah ya. Jadi tidak ada sapu yang menggantung di ruang produksi, tidak ada kain pel yang ada di ruang produksi gitu. Ini paling tidak ini supaya, lebih rapi aja, lebih, bersih gitu kan. Tempat sampah itu, selalu dalam keadaan tertutup dan sampahnya ini setiap hari dibuang supaya tidak ada menimbulkan ada lalat atau bau yang kurang sedap di situ. Untuk loker atau ruang ganti karyawan ini sifatnya opsional, tergantung kondisi kita. Kalau misalnya memang sudah memiliki karyawan yang banyak dan itu heterogen, ada laki-laki atau perempuan, itu sebaiknya memang, ada ruang ganti yang terpisah. Tapi ini disesuaikan ya, pada waktu saya proses BPOM kemarin karena kondisinya saya masih one woman show, jadi karyawannya gue lagi gitu, jadi nggak pakai loker atau ruang ganti karyawan itu nggak masalah. Untuk suplai penyediaan sarana air. Ini yang diperhatikan sumbernya dari mana? Sumbernya dari PDAM kah atau dari air sumur kah? Ketika misalnya dari air sumur, proses apakah yang apa namanya, yang dilakukan? Apakah ada tahapan filtrasi atau tidak, gitu. Ini, bukan suatu masalah yang besar sih, karena ending-nya kita pasti analisa, gitu. Yang krusial di sini biasanya kalau misalnya air produksi yang digunakan adalah air minum, dalam kemasan, tapi bukan yang AMDK, yang ada izin edarnya, tapi AMDK yang, isi ulang. Nah, itu biasanya, tidak disarankan yang seperti itu. Kalau misalnya air sumur malah nggak apa-apa air sumur yang dimasak gitu, karena toh nanti ada, hasil lab untuk analisa airnya.
Untuk fasilitas hygiene sanitasi, sama ya, ini ada sarana toilet, sarana air, dan limbah ini biasanya ditanya, limbahnya itu pengolahannya bagaimana gitu. Ketika, saya audit yang Kefir kemarin, kebetulan limbahnya itu nggak ada ya, limbahnya dipakai semualah istilahnya. Way-nya ketika ada pemisahan, curd dan whey, kalaupun mau dipisah whey-nya juga kejual gitu kan, atau kita jadikan produk yang lain gitu. Jadi limbahnya itu hanya limbah dari cucian wadah aja. Nah, kalau limbah dari cucian wadah aja, langsung ke sumur resapan itu, nggak masalah. Terus kemudian tentang kesehatan dan hygiene karyawan. Nah, ini sangat penting sekali, ini saya merasakan ketika dulu saya belum memiliki karyawan dan sekarang saya sudah punya, beberapa karyawan, perlu adanya yang namanya pelatihan. Pelatihan untuk karyawan mengenai, mmm, apa namanya, sanitasi dan hygiene karyawan. Jadi kalau seandainya masih kita-kita aja kontrolnya gampang ya gitu, tapi ketika sudah melibatkan orang lain, itu kita harus perhatikan bagaimana kesehatannya mereka, bagaimana kebersihan mereka, bagaimana perilaku mereka yang, harus kita kendalikan ketika mereka sedang, proses pangan. Untuk kesehatan karyawan, apabila karyawan kita itu lagi sakit nih, entah itu dia flu, batuk, pilek, atau infeksi saluran pernafasan atas, atau mungkin sakit tifus, sakit kulit, sakit yang menular yang lain, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika memang dia betul-betul sakit, ya pastilah dia pasti tidak akan kerja kan. Tapi kalau misalnya dia masih bisa kerja, nah kita biasanya, pindahkan dia, jangan dia mengolah, produk, kita pindahkan ke bagian yang memang tidak ada hubungannya dengan, pengolahan. Misalnya dia jadi bagian packing, atau bagian pengiriman, atau bagian pembelanjaan gitu ya. Nah, yang penting untuk karyawan yang, sedang sakit, ini sebaiknya tidak dipekerjakan untuk area produksi. Terus mengenai kebersihan karyawan, yang kita, sering kritisi di sini gimana sih kukunya. Usahakan yang bukan yang ngerawat kuku ya, kayak nggak ngerawat kuku lah kalau untuk, produksi mah. Terus, yang jenggotan nih, Pak Ari, kok Pak Ari? Kalau untuk ngelarang karyawan jenggotan kayaknya, zolim ya, itu kan merupakan suatu sunnah. Paling kalau misalnya, jenggotan seperti ini, kita akan sarankan dia selalu memakai masker yang menutup sampai dengan bagian, apa, bagian jenggotnya itu. Yang gondrong sebaiknya juga dicukur atau, untuk yang pegawai laki-laki sih saya wajibkan selalu memakai nurse cap yang untuk penutup kepala. Perlu juga pemeriksaan rutin untuk karyawan. Terus, ini bagian kiri adalah yang benar, pakaian kerja lengkap, terus kemudian pakai masker, terus pakai nurse cap, terus selalu cuci tangan sebelum bekerja atau setelah keluar dari toilet. Perilaku karyawan yang seringkali agak sulit dikendalikan itu ketika dia bercakap-cakap, ngobrol gitu ya, terus kemudian bersin atau merokok, makan dan minum di lingkungan area produksi. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya pengawasan dan pelatihan terhadap sanitasi dan hygiene karyawan. Terus, kemudian bagaimana pemeliharaan terkait, sanitasi, itu kita harus fokus, terhadap untuk menghindari pencemaran. Jadi lakukan, pembersihan secara rutin, kayak misalnya kita punya program khusus misalnya Jumat bersih, nah itu tuh bersih-bersih semuanya gitu kan karyawan atau, kayak kayak di sini ini ada gambarnya itu, bagaimana cara produsen dalam mencegah adanya bahaya tikus, itu kita pasang perangkap tikus di setiap sudut-sudut yang ada kemungkinan untuk
dilewati sama si tikus ini, gitu. Kalau untuk, serangga, kalau saya pribadi pakai insect killer yang kayak ada lampu UV kayak gitu, atau kalau mau yang sederhana bisa pakai perangkap nyamuk atau lalat gitu ya, kayak pakai lem gitu, juga boleh sebenarnya. Silahkan dipilih mana yang, mampu saja untuk dipenuhi. Untuk sarana pembersihan itu pastikan janitor dalam keadaan bersih, jadi tidak ada tumpukan, cucian di sini gitu. Sebaiknya setiap hari, setiap habis selesai produksi itu, wadah-wadah peralatan yang habis pakai itu segera dicuci, diposisikan telungkup supaya, tiris. Ini program pengendalian hama tadi saya sudah utarakan ya. Jadi, untuk saluran air itu sebaiknya bertutup, terus kemudian pintu ada kasanya, ventilasi juga, pencegahan tikus dan serangga itu bisa pakai lem tikus atau pakai lem lalat ya. Cuman kalau aku mah geuleuh gitu ya ngelihatnya ya, kalau misalnya ada lalat yang terperangkap gitu. Jadi kalau saya sih, milih pakai insect killer. Untuk tempat penyimpanan ini sebaiknya terpisah antara penyimpanan bahan baku, gudang kemasan, dan gudang produk jadi. Tujuannya apa? Supaya dia tidak ada yang namanya cross kontaminasi atau kontaminasi silang gitu. Karena, produk jadi apabila dicampur dengan, produk mentah itu kemungkinan kontaminasi silangnya itu besar. Terus dia itu kondisinya yang penting bersih, rapi, tidak menyentuh dinding dan lantai. Jadi kalau misalnya, eee kontainer gitu sebaiknya ada rak-raknya gitu ya. Pakai rak-rak besi kayak gitu tuh nggak masalah. Terus perhatikan suhu penyimpanannya, bagaimana menyimpan, yang disarankan, kayak contohnya penyimpanan gula, kalau gula itu kan yang penting di tempat sejuk dan kering. Terus penyimpanan susu itu kan di freezer. Nah, berapa suhu freezer? Minus, 18 sampai -25 derajat Celcius. Bagaimana kita tahu freezernya itu berfungsi dengan baik? Nah, kita lakukan pencatatan, kita lakukan monitoring setiap hari, ada, pegawai yang tugasnya ngelihat suhu dari freezer itu gitu untuk memastikan bahwa freezer-nya itu atau chiller-nya itu berfungsi dengan baik. Kemudian upayakan FIFO, barang yang masuk dulu, first in first out. Jadi barang yang masuk dulu itu yang keluar atau first expired first out. Yang expired duluan itu yang dipakai. Oleh karena itu, gimana kita tahu, barang yang masuk duluan itu yang mana, terus kemudian yang expired duluan itu yang mana yang dipakai, kalau tidak ada dokumentasi. Nah, BPOM ini nggak jauh dari seputar dokumentasi. Jadi semua ada pencatatannya. Terus kemudian pengendalian proses, bagaimana spesifikasi bahan baku, persyaratan air, formula, dan lain-lain. Nah, penetapan spesifikasi bahan baku ini kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Firman ya, gitu, tentang bagaimana standar, bahan baku susu segar yang dipilih. Ini kalau misalnya, kita pakai BTP itu bahan tambahan pangan, misalnya untuk bikin kefir rasa pakai flavor, dan, colour gitu. Nah, itu kita harus perhatikan BTP yang kita gunakan itu, sudah sesuai atau tidak. Terus kemudian lakukan pencatatan kecukupan waktu proses pasteurisasi susu. Karena ini tergolong, critical control point ya, jadi, titik kendali kritis yang harus, eee, yang harus kita kendalikan. Jadi, kita harus punya form khusus untuk prosedur pasteurisasi susu gitu, berapa suhunya, berapa waktunya, apakah dia, betul prosesnya atau tidak gitu. Lagi-lagi nanti pihak BPOM akan memeriksa bagaimana form yang, kita sudah kerjakan.
Terus prosedur penanganan apabila terjadi, produk yang tidak sesuai. Ini kita, juga bikinkan SOP-nya, artinya jika produknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang akan kita lakukan? Apakah, dikembalikan ke supplier atau misalnya gini, misalnya kita kan punya spek tertentu untuk penerimaan bahan baku ya, bahan baku susu segar, misalnya BJ harus sekian, terus kemudian uji alkohol harus negatif, terus kemudian teksturnya itu harus homogen. Tapi ketika itu tidak tercapai, apa yang kita lakukan gitu? Apakah tetap diterima tapi dengan penanganan khusus atau misalnya dikembalikan kepada, supplier? Kalau saya lebih baik dikembalikan. Nah, untuk pengendalian proses produksi ini meliputi ini persyaratan bahan, mulai dari bahan baku, terus kemudian bahan kemasan gitu ya. Terus kemudian persyaratan air, ini harus ada dokumen analisa airnya. Terus kemudian komposisi dan formulasi, ini tetap harus ada pencatatan gitu. Supaya, ketika kita yang produksi atau ketika pegawai kita yang produksi, itu memberikan hasil yang sama gitu. Jangan sampai kalau misalnya kita lagi tidak enak badan atau kita lagi ada acara, ada apa gitu, terus kemudian produksi nggak berjalan gitu. Nah, ketika, SOP-nya ini sudah dibuat, maka siapapun pegawai kita itu bisa melakukan. Terus kemudian catatan proses produksi itu tuh yang tadi ya, yang tentang pasteurisasi susu, terus jenis dan ukuran kemasan, ini spek bahan kemasan. Kita mau menggunakan bahan kemasan apa gitu, apakah, dikemas dalam plastik atau dikemas dalam botol kaca gitu, ukurannya berapa? Apakah, 200 mili, 250 mili, 500 ataupun 1 liter. Ini harus ada spek yang kita tetapkan di sini. Terus kemudian terakhir adalah, cek tentang pelabelan. Pelabelan dari siapa? Dari produk, bahan baku yang kita gunakan sama nanti pelabelan produk akhir. Untuk pelabelan bahan baku, ya kita konsisten aja ya kalau misalnya, menggunakan katakan misalnya contoh menggunakan gula pasir merek Gulaku atau Rose Brand. Ya dari awal sampai dengan berikutnya selalu menggunakan itu gitu, jangan berubah-berubah gitu kan. Karena, ada nih teman IKM saya tuh, dia misalnya pakai minyak goreng. Minyak goreng kan banyak banget ya mereknya. Nah itu gimana yang ini aja, gimana yang diskon gitu ya, gimana yang promo. Nah itu kalau misalnya kita sudah, certified halal dan BPOM itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau sudah pakai merek yang sama, ya itu terus sampai dengan terakhir gitu. Terus kemudian poin berikutnya itu tentang pengawasan dan penanggung jawab, terus kemudian penarikan produk, pencatatan dokumentasi, pelatihan karyawan, ini semua diatur dalam SOP. SOP itu apa sih? Standard Operational Procedure. Prosedur operasi yang distandarkan gitu ya istilahnya. Jadi, kita harus tulis apa yang kita kerjakan, kita harus kerjakan apa yang sudah kita tulis gitu. Semua proses, mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian proses produksi, proses penyimpanan, sampai dengan distribusi produk akhir gitu. Contoh contoh ya, saya berikan SOP dasar untuk produksi, kefir. Kok nggak bisa kebuka? Sebentar. Bentar ya, Di saya stop dulu tadi, stop dulu, terus buka file satunya. iya, sebentar. Search, share screen. Nggak bisa langsung ya? Saya saya anukan dari sini ya. Oh boleh Pak Ari, Saya yang share tentang SOP ya? ya yang SOP ya. Mhm, Ntar saya sharekan dari sini. mhm. Ini Mana? Ya. Ya untuk SOP,
Tidak ada format yang baku yang ditetapkan gitu, tapi biasanya itu yang kayak kayak kita ada kop surat gitu. Jadi kayak nama usaha, alamat, nomor telepon, logo misalnya ya. Nah itu ada, pernyataan mengenai dibuat oleh, disetujui oleh. Nah waktu pas Kefir kemarin dibuat oleh Renita dan disetujui oleh Renita. Jadi karena waktu itu saya memang belum punya pegawai. Nah ini, SOP-nya itu dibuat, berurutan, diberi nomor gitu ya, 001, 002 dan seterusnya. Dan ini, pokoknya apa namanya, harus disesuaikan dengan, eee, tahapan proses apa. Contohnya gini, untuk penerimaan bahan baku susu segar, boleh dikebawain Pak Ari? Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dan mengevaluasi kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, gitu ya. Terus terus ke bawah, panduan mutunya itu dari tentang, peraturan Menteri Perindustrian tentang CPPOB, penanggung jawabnya itu ketua tim GMP. Uraiannya kita fokus di uraian. Melakukan penerimaan bahan baku, instruksi kerjanya. Deskripsinya gini, melakukan pengecekan kuantitas dari bahan baku apakah sesuai dengan yang kita order gitu ya. Jadi misalnya saya order ke supplier itu, 50 liter gitu. Kita ngetes gitu, ngecek lagi, bener nggak nih 50 liter yang dikirim, kayak gitu ya. Nah kemudian lakukan persiapan sampel, awal untuk pengujian apakah bahan baku ini diterima gitu kan. Nah itu gimana caranya persiapan sampel? Nah kita deskripsikan lagi, tempatkan susu yang diperoleh dari supplier di gelas ukur 500 mili, sekaligus dilakukan penyaringan sebagai langkah pertama, pencegahan bahaya fisik. Terus kemudian susu dituangkan ke dalam gelas, ukuran 100 mili untuk dilakukan pengujian organoleptik dan seterusnya. Jadi kita lakukan, apa namanya, kita tulis apa yang kita kerjakan ini di dalam, standar baku gitu. Supaya nanti kalau misalnya someday kita punya karyawan, ketika kita kasih dia job desk, "Kamu, tugasnya menerima bahan baku ya," gitu, "sama lakukan pengujian." Nah dia tinggal baca panduan ini gitu kan, kan jadi lebih mudah. Jadi kita, deskripsikan di dalam tulisan. Melakukan pengecekan bahan baku disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan. Sejumlah 100 mili diambil sebagai sampel, lakukan pengujian organoleptik, ini SOP nomor berapa. Terus lakukan pengujian alkohol, ini SOP nomor berapa. Lakukan pengujian berat benih, SOP nomor berapa, dan seterusnya. Itu. Terus habis susu diterima, rilis, terus kemudian, proses pasteurisasi, pendinginan, dan seterusnya. Jadi ini melakukan proses pendinginan, itu dilakukan kalau saya jika menunggu proses. Dulu, saya belum punya mesin dengan kapasitas sebesar sekarang. Jadi setiap produksi itu satu batch-nya 10 liter. Ketika misalnya pesan susunya 30 liter, maka 20 liter yang lain sambil menunggu, proses pasteurisasi selesai, dia akan disimpan di dalam freezer gitu, ya dengan suhu yang terkontrol pastinya. Terus kemudian terakhir adalah lakukan pencatatan penerimaan susu. Jadi susu diterima tanggal berapa, jam berapa, siapa yang menerima, dan jumlahnya berapa. Lanjut, ini, sekalian saya bahas untuk, kegiatan pendampingan nanti ya, jadi, semua sesuai dengan standar. Ini yang untuk apa ya, untuk pengujian organoleptik, ke bawah Pak Ari. Organoleptik ini adalah pengujian yang berdasar atas indera. Ada apa aja? Ada warna, kita lihat secara visual. Ada aroma, kita lakukan, dengan indera penciuman. Terus udah gitu rasa, dengan indera perasa. Terus kemudian tekstur. Rasa dari susu ini yang normal adalah sedikit manis dan gurih karena ada kandungan laktosa di situ. Warna, putih agak kekuningan sedikit. Terus kemudian aroma khas susu, terus kemudian tekstur dia homogen, nggak pecah. Nanti kelihatan di dalam, gelas ukur. Lakukan pencatatan pada form. Untuk,
monitoring bagaimana kualitas susu yang kita terima. Selanjutnya, yang ditugasin tuh kalau nggak salah tentang uji, berat jenis ya Pak Ari? Kita ke berat jenis aja, lanjut. Ini, uji alkohol. Uji alkohol ini saya sih lakukan ya, uji alkohol ini untuk menguji kualitas dari susu terkait pencemaran mikroba. Jadi, susu yang sudah tercemar mikroba itu ketika dilarutkan dengan, alkohol 70% dengan perbandingan 1:1, dia akan tampak ada gumpalan, pecah gitu ya, di bagian dinding tabung reaksi. Tapi kayaknya yang pendampingan ini nggak ditugasin deh untuk uji alkohol. Lanjut, Pak. Kemudian ini tentang pH. Ini pH pH. pH-nya diuji nggak ya? Saya lupa deh. Nah, pH-nya pakai pH meter, pH-nya pakai pH meter, pH, susu yang normal itu 6,3 sampai 6,8, caranya pun gampang dengan alat pH meter yang dibeli di Mbak Lili ya, di panitia. Tinggal dinyalakan, terus kemudian dicelupkan ke dalam, gelas ukur yang berisi susu, terus kemudian dia nanti akan nyala tuh, apa, berubah digitnya gitu ya, sampai dengan stabil kurang lebih 20 detik lah. Itu pH normal susu 6,3 sampai 6,8. Lakukan pencatatan pada form. Terus kemudian tentang Nih ini berat berat jenis jenis. ya? Ya. Oke. Berat jenis naik, Pak. Nah, stop. Nah, ke atas lagi, saya akan jelasin dulu tentang pembacaannya. Yang ke atas lagi, Pak. Lagi, lagi dikit. Ya, berat jenis bagian deskripsi, Pak. Ruang lingkup naik Ini pH. terlalu ke atas. Nih. Heeh. Nah, ya ini berat jenis. Iya. Nah, berat jenis susu itu yang normal 0,1026 sampai dengan 1028. Nah, disarankan memakai yang namanya lactodensimeter. Tapi lactodensimeter pun, ini caranya gampang sekali, cuman dicelupin aja, cuman kita harus, sedia wadah yang kecil Tinggi. secara diameter tapi tinggi, gitu ya. Nanti susunya ditempatkan di dalam, wadah itu gitu, nanti si lactodensimeternya kita tinggal celupin aja gitu, jangan sampai kenapa dibutuhkan yang tinggi supaya dia nggak mencelup sampai dasar gitu, nggak mentok sampai bawah gitu. Jadi supaya dia ngambang aja, nanti kita lakukan pembacaan di meniskus, bawah dari si lactodensimeter itu. Nah, lactodensimeter ini nilai yang ditunjukkannya itu diusahakan pada suhu 27,5 derajat Celcius, suhu 27 lah gitu. Nah, pembacaannya apabila kita lakukan pada suhu di atas 27, 1/2 derajat, setiap 1 derajat di atas 27,5 ini berat jenisnya ditambahkan 0,0002. Atau ketika misalnya beratnya terlalu, dingin, misalnya suhunya 25 misalnya, nah itu berat jenisnya setiap 1 derajat di bawah 27,5 derajat, maka berat jenisnya dikurangi 0,0002 dari pembacaannya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut. Maka kalau seperti ini berarti diperlukan yang namanya termometer. Ya karena, ngukur suhu itu nggak bisa pakai telunjuk ya. Karena sering ada pertanyaan tuh, misalnya pasteurisasi susu bisa nggak kelihatan gitu. Nah, kalau misalnya mata kita bisa ngelihat berapa derajat itu amazing banget gitu ya, atau pakai telunjuk dicelup, "Oh ini benar nih suhunya 70," gitu ya, udah melepuh duluan tangannya. Jadi makanya panitia menyediakan yang namanya termometer. Lanjut, Pak.
Terus kemudian ini apa ya habis ini ya? Pasteurisasi. Pasteurisasi. Nah, nanti ada tugas nih, pasteurisasi susu sapi segar. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada susu sapi segar, maka bisa menggunakan susu UHT atau susu pasteurisasi yang sudah di dalam kemasan. Nah, saya pun pada waktu proses pengurusan BPOM kemarin belum ada mesin ya. Jadi pasteurisasinya pun masih manual menggunakan 2 buah panci yang panci terluarnya diisi dengan air dengan sistem double boiling. Saya pakai yang HTST. Kemarin dijelasin nggak ya sama Pak Firman ya? Jelasin. Iya, HTST itu apa, high temperature short time. Jadi suhunya itu lebih tinggi dan waktunya lebih pendek. Saya pakai 72 derajat dipertahankan selama 15 detik. Waktu itu pun juga, sangat simpel ya. Orang BPOM kan datang pas saya, produksi dari awal benar-benar susu datang sampai dengan proses pasteurisasi, sampai dengan pendinginan, sampai dengan panen dan lain-lain sampai dengan pembotolan, pelabelan itu mereka betul-betul melihat. Nah, saya ingat banget gitu, pasteurisasi kayak gini nih Bu, gitu kan. Saya nyalain kompor, saya siapin 2 buah, panci, saya masukin, susunya ke dalam panci sambil dengan dilakukan penyaringan ya, ada saringan di situ. Terus ya dia nanya-nanya gitu kan, "Saringan ini untuk apa?" "Oh untuk mengatasi bahaya fisik, Bu, kalau misalnya ada kotoran dari susunya gitu. Terus ini sampai berapa derajat? Sampai 72 derajat. Waktunya kira-kira berapa menit? Oh kira-kira, 35 sampai 40 menit tergantung suhu awalnya Dok, suhu awalnya Bu. Kalau misalnya suhunya sekian, maka kira-kira waktunya sekian gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita jawab dengan lancar, bisa kita jawab dengan clear itu ketika kita selalu lakukan yang namanya pencatatan. Kalau seandainya kita tidak lakukan pencatatan, kita gelagapan, waktunya biasanya berapa lama? Berapa ya gitu, nggak pernah diukur gitu. Kalau misalnya kita lakukan pencatatan secara konsisten, kita bisa lihat, oh ini rata-rata ini waktunya 35 sampai 40 menit gitu. Nanti, suhunya sampai berapa? Sampai 72. Saya biasanya setelah suhunya 70 derajat itu saya matikan kompornya, terus kemudian saya tetap aduk dan, termometer tetap ada di dalam, panci berisi susu itu. Ketika pas 72, maka saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai dengan 15 gitu ya. Sesimpel itu. Dan mereka ya fine gitu ya, kalau misalnya ya toh cuma 15 detik bukan kisaran menit gitu. Jadi, "Itu gimana tuh taunya 15 detik?" "Ya dihitung aja Bu," gitu saya juga bilangnya ya, "dihitung aja pokoknya 15 detik, 1, 2, 3 sampai 15." "Oke fine." Gitu. Jadi, proses yang sangat sederhana pun bisa ya, tidak ada yang tidak bisa. Lanjut ke bawah. Ini instruksi kerjanya bisa dibaca masing-masing ya, siapkan panci 2 buah, dan lain-lain lah semuanya. Oke, terus Pak? Kemudian setelah dipasteurisasi, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah penurunan suhu susu setelah pasteurisasi. Dengan cara apa? Kan susu setelah dipasteurisasi udah selesai nih 72 derajat, terus kemudian kita pindahkan ke dalam wadah kan, kita pindahkan kita pindahkan ke dalam wadah, terus kemudian kita lakukan proses penurunan suhu secara drastis. Heat shock tujuannya. Tujuan heat shock adalah ketika Saya ke depan, Bang. Aduh, udah. itu bisa tolong di-mute Pak Ari? Bentar, bentar. Ya. Cara melakukan heat shock itu pada intinya kita turunkan suhunya itu secara mendadak. Dari mulai dia yang setelah dipasteurisasi kan suhunya 72 tuh, kita masukin ke wadah, terus kita masukin ke, air dingin. Kalau saya pakai waktu itu tuh, kayak kontainer berisi air, airnya itu terus kemudian kita kasih es batu. Gitu kan suhunya dingin tuh, nah otomatis dia, suhunya turun secara mendadak. Heat shock ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pasteurisasi. Pasteurisasi kan kemarin sudah dibahas ya, tujuannya itu untuk membunuh mikroba patogen dan mikroba pembusuk gitu. Mikroba patogen itu mikroba yang menyebabkan penyakit. Nah
dia memang mati di suhu 72 gitu kan, tapi ada kemungkinan dia yang masih pingsan-pingsan gitu ya. Nah, ketika dilakukan heat shock, penurunan suhu secara mendadak ini dia yang pingsan itu menjadi mati, gitu tujuannya. Selain memang untuk proses inokulasi berikutnya, inokulasi bibit kefir itu kita perlu di suhu yang dingin, ya. Suhu optimal pertumbuhan bibit kefir itu kan di suhu 20 sampai 25 derajat ya. Jadi, betul-betul kita harus dinginkan, eee, susunya sebelum, masukin bibit kefir. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Ari. Iya. Ini. Ya, terus ke bawah ini pasteurisasi. Nah, prosedur inokulasi grains kefir. Ini panduannya, ini saya pakai panduan yang diberikan oleh Pak Teddy ya, Oke. karena beliau sudah melakukan riset atas ini. Ini cara bacanya mudah, ini, yang ke kanan itu prosentase kefir grain gitu, kita pakai berapa persen nih, 5%, 10%, 15, 20, 25, sampai dengan 30% yang ada dalam tabel ya. Suhunya ini suhu di sini adalah suhu ruang fermentasi. Suhu ruang fermentasi dari mulai 4 derajat tuh biasanya di kulkas. Jadi kita ini juga ada, berikut menjadi panduan ketika, lakukan fermentasi lambat, yang kemarin disinggung ya, fermentasi lambat itu kalau misalnya bibitnya 10% nih, terus kita mau, fermentasi lambat karena kita mau keluar kota gitu ya. Disimpan aja deh di kulkas suhunya 4 derajat, maka berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk fermentasinya? Ini adalah 106 jam. Berarti berapa hari? 106 jam berapa hari, Pak? 100 Dibagi bagi 24, 4, 5 ya? bagi 5. Nah berarti, dia bisa, 5 hari itu di kulkas. Nah begitu juga, suhu kita misalnya agak hangat nih, kayak di Bogor itu sekarang lagi musim, hujan terus ya, jadi suhunya tuh kira-kira ya 23, 24 gitu. Tapi kalau misalnya lagi musim yang biasa itu kira-kira 26 derajat nih, biasanya ya kalau saya perhatikan termometer, ruangannya. Kalau kita pakai kebanyakan bibit nih, kayak aku punya nih bibitnya banyak banget, ada 30% saya fermentasi 10 liter. Saya punya bibit 3 kilo, berarti kan 30% ya, 30%, terus suhu ruang fermentasinya itu, 26 derajat misalnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi pun tidak lama, hanya 3 sampai 4 jam lah, gitu, selesai fermentasinya. Nah, ini berdasarkan angka fermentasi yang sebesar 157,6 centipoise. Itu kemarin udah dijelasin. Saya sih nggak terlalu paham ya, rumusannya, saya tuh pemakai pemakai apa yang sudah beliau teliti. Jadi ya pakai aja gitu karena toh beliau sudah meneliti untuk itu. Nah, kalau saya perhatikan kefirnya itu jadinya tuh nggak asem banget, tapi pH-nya turun, pH-nya itu kira-kira 3,6 sampai 3,8 lah gitu. Jadi, eee, taste-nya itu nggak asem banget, asem tapi nggak asem banget, bisa diglek-glek lah. Oke, lanjut Pak. Ini Nah masih ini yang tadi ya. masih yang tadi, lanjut. Nyaringan kefir. Ya, tadi habis dimasukin bibitnya diaduk dengan rata ya, kalau Pak Teddy bilang kemarin 50 kali, 50 kali sambil dibacain doa. Iya, untuk yang muslim Al-Fatihah 3 kali balik, terus 3 surat mujarab. Kul, trikul. Iya, itu, cukuplah kalau daripada kita ngitung 1 sampai 50 kan ya nggak manfaat gitu. Nah, itu tujuannya untuk supaya, bibitnya itu terlarut sempurna, di dalam susu gitu. Kemudian prosedur penyaringan kefir. Prosedur penyaringan kefir ini, standar aja. Ini coba lihat ke bawah ini saya, ininya pakai mesin bukan ya? Coba, aku lupa.
Oh iya, dibuat otomatis. Kalau, eee, ya ini mah saya pakai mesin penyaring kefir, nggak pakai ribet, jadi cuma tinggal diputer aja, nanti dia shaking sendiri. Tapi kalau, teman-teman berarti prosedurnya, kalau misalnya mau pakai 2 jenis saringan dengan 2 beda ukuran, silahkan. Itu biasanya tujuannya untuk menyaring bibit-bibit yang besar sama menyaring baby grains gitu. Tapi kalau saya, bibitnya kebetulan nggak terlalu gede, cuman dia aktif aktif berkembang biak, cepet banget gitu, salah satu peserta di sini ada yang, sebelumnya pernah beli bibit sama saya, awalnya beli 100 gram, bulan Oktober, bulan Januari udah jadi 2 kilo. Satu. Iya, jadi awalnya untuk konsumsi sendiri, akhir-akhir ini saya ngelihat udah mulai dijual ya, alhamdulillah. Jadi, yang penting bibit itu bukan dari ukurannya, bukan dari gedenya, bukan dari kecilnya gitu ya, yang penting dia bisa bermanfaat, dia bisa menghasilkan kefir yang, sehat, yang penting bibitnya itu sehat gitu ya, dan secara, apa, standar kesehatannya dia adalah ketika kita rutin dalam memfermentasi, maka bibitnya juga akan cepat sekali untuk berkembang biak. Naiknya bisa 10% lah, tuh. Iya, lanjut Pak, Ini masih penyaringan. penyaringan. Nah ini saya di sini pakai alat penyaring kefir ya, abaikan saja. Terus kemudian pengemasan. Nah, kalau saya setelah, kefir itu disaring, nggak langsung dikemas, tapi di-aging dulu di kulkas, paling tidak minimal, 5 jam lah atau paling enggak, sampai hari berikutnya dibiarkan dulu semalaman. Kenapa? Karena biasanya kalau habis disaring itu kan, ada goyang gitu ya. Nah itu kan si kefir itu kan ada CO2-nya. Nah itu biasanya suka naik tuh volumenya gitu. Jadi ketika ketika habis disaring terus langsung dibotolkan, volumenya suka susut pas pas udah dibesokin gitu kan. Jadi kan seolah-olah, kita bilang dia 250 mili, tapi isinya ternyata berkurang dari itu gitu. Makanya saya lebih baik lakukan aging dulu paling minimal, 2 sampai 5 jam di dalam kulkas, baru kemudian kita lakukan pembotolan. Botolnya, gimana nih, apa yang kita, lakukan sebagai treatment awal? Botolnya biasanya saya bilas dulu sama air matang hangat. Air matang hangat ya, karena kalau misalnya, air yang panas banget, itu botolnya Iya, bisa rusak, melewot gitu iya. kan. Mhm. Jadi yang penting air matang hangat. Air matang hangat dikocok gitu, terus kemudian dibuang airnya dan diposisikan telungkup supaya, tiris gitu. Barulah dia siap untuk digunakan. Lanjut? Mmm, Habis, udah. Jadi setelah, habis. pengemasan ini biasanya pelabelan dan penyimpanan ya. Kalau pelabelan nanti ada bahasan tersendiri tentang pelabelan, terus kemudian penyimpanan, untuk penyimpanannya itu, saya lakukan di showcase saja. Terus balik ke yang Dilanjut ke tadi, PowerPoint. iya, Teh Renita share PowerPoint-nya bisa? Saya nggak punya PowerPoint-nya. bisa Pak. Ini tadi SOP sudah ya? Ya, sudah masuk SOP. Iya. Ini sekarang tentang pelabelan, ya. Nah, tentang pelabelan ini materinya sebenarnya khusus, tapi, saya mampatkan di sini, materi-materi penting aja yang ada, saya cantumkan di sini. Yang penting dalam label ini, itu harus benar dan tidak menyesatkan.
Dan label ini bisa ditempel pada kemasan, dimasukkan ke dalam kemasan, bisa juga dicetak di dalam kemasan. Yang penting harus menyatakan isi yang sebenarnya dari bahan yang dikemas itu. Pelabelan pangan ini bisa berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk yang lain. Gitu. Dia wajib dicantumkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca, bagian depan produk ya. Dan wajib tidak mudah lepas, tidak luntur ya dari kemasan pangannya itu. Dan harus sesuai dengan yang sudah di ACC oleh Badan POM. Sesuai dengan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, label pangan olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai yang poin merah ya, yang poin merah itu yang ada di bagian utama label. Jadi bagian utama itu bagian muka. Jadi ketika konsumen melihat informasi apa saja yang ada di produk itu gitu. Yang pertama adalah nama produk, nama jenis dan nama dagang. Bedanya apa sih nama jenis dan nama dagang? Nama jenis adalah susu fermentasi kefir gitu ya. Itu adalah nama jenis. Nama dagang itu merek kita. Misalnya mau apa ya, kayak punya saya misalnya Needs gitu ya. Itu nama dagangnya. Terus kemudian daftar bahan yang digunakan itu komposisi, maksudnya komposisi bisa dilakukan bisa dicetak di bagian muka atau di bagian belakang. Untuk komposisi ini dituliskan tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada yang ditutupin. Semuanya dari yang paling banyak sampai dengan yang paling sedikit itu harus ditulisin. Terus kemudian berat bersih atau isi bersih. Bedanya apa sih berat bersih dan isi bersih? Berat bersih itu adalah untuk produk yang kering. Untuk isi bersih untuk produk yang cair. Ya, berat bersih biasanya dalam gram G, bukan GR ya. Ini sering salah. Untuk isi bersih itu biasanya dalam mililiter atau liter. Terus nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Ini biasanya hanya identitas kotanya saja, kayak kota, strip, kode pos Indonesia gitu ya. Kayak saya misalnya Bogor 16152 kode posnya, terus kemudian Indonesia. Tidak perlu mencantumkan nama alamat lengkap. Jalan ini, RT ini nomor sekian gitu nggak perlu. Jadi hanya kotanya saja dan kode posnya. Halal bagi yang dipersyaratkan. Dan yang mencantumkan logo halal di dalam kemasannya hanya yang sudah memiliki sertifikat halal. Kalau yang belum memiliki sertifikat halal tidak boleh mencantumkan logo halal di dalam kemasannya. Terus kemudian tanggal dan kode produksi. Nah, ini kode produksi ini yang tahu adalah produsen ya. Kode produksi yang paling sederhana adalah tanggal di mana kita memproduksi. Keterangan kadaluarsa ini kita wajib cantumkan di bagian muka. Ini bagaimana produk kita itu bisa dikonsumsi oleh konsumen yang aman gitu. Terus kemudian nomor izin edar. Asal-usul bahan pangan tertentu, contohnya ini untuk produk-produk khusus ya, seperti dari kedelai, jagung itu, apakah dia GMO atau pangan radiasi dan lain-lain. Ini contohnya. Nama produknya apa? Minuman serbuk kopi susu. Nama dagangnya apa? Elvira. Gitu ya. Logo halal itu di bawahnya juga ada nomor halalnya. Terus kemudian ada nomor izin edar. Gitu ya, diproduksi oleh bisa dilihat sendiri di sini. Komposisi juga sudah ada di sini ya. Kita tinggal lihat aja sama peraturan sekarang itu harus mencantumkan QR code. Untuk informasi nilai gizi. Nah, ini saya paparkan bahwa informasi nilai gizi ini sifatnya wajib untuk dicantumkan dalam pangan olahan. Baik wajib untuk industri yang menengah sampai industri besar ya. Bagaimana dengan industri UKM? Ini sudah ada panduannya. Gini.
Jadi untuk produk-produk tertentu, jadi ada 42 produk yang diproduksi oleh UKM yang wajib mencantumkan informasi nilai gizi, tapi tidak perlu dilakukan analisa. Jadi BPOM itu sudah punya panduannya. Jadi gampang banget, ini sangat memudahkan. Kebetulan saya juga lagi ngurus BPOM-nya yang produk yogurt. Produk yogurt ini wajib mencantumkan informasi nilai gizi, tapi saya diberi keleluasaan untuk tidak lakukan analisa. Nah, ini produk apa yang wajib untuk dicantumkan ING-nya meskipun diproduksi oleh UMK. UMK itu usaha mikro kecil ya. Di antaranya adalah keripik pisang, dodol, keripik apalagi tadi, keripik ubi, terus coklat susu, nugget ayam, abon. Nah, lihat nih, ini yang produk susunya itu di sini adalah 37 dan 38 minuman yogurt plain dan minuman yogurt berperisa. Gimana dengan kefir? Kefir itu tidak wajib mencantumkan ING, tapi saya mencantumkan gitu karena segmen market saya itu kefir itu sebagai pangan fungsional, jadi orientasinya lebih kepada kesehatan. Jadi saya cantumkan informasi nilai gizi dengan dilakukan analisa. Bagian kiri atas ini adalah tanda tangan dari kepala seksi. Nah, itu menyatakan bahwa label ini lah yang disetujui dengan nomor izin edar yang sudah ditetapkan gitu. Tidak boleh ada perubahan apapun di dalam label ini. Entah itu mulai mau dirubah fontnya, mau dirubah warnanya dan lain-lain, itu semua harus didaftarkan ulang. Perubahan minor namanya. Nah, ini ada mereknya, ini merek saya, Needs. Terus kemudian nama jenisnya kefir susu sapi plain. Isi bersihnya 250 ml. Petunjuk penyajiannya, diminum dalam keadaan dingin, bisa dikonsumsi langsung dalam kondisi yang plain atau diberi tambahan madu atau pemanis lain sesaat ingin dikonsumsi. Ya, saya lakukan petunjuk penyajiannya seperti ini. Petunjuk penyimpanannya di chiller. Komposisinya ini susu sapi 70%. Kultur starter dari biji kefir. Emang cuma 2 ini, tapi kenapa ditulis 70%? Karena pada waktu itu saya pemakaian bibitnya itu 30%. Jadi dari awal bibit saya tuh memang sudah banyak banget. Jadi bibitnya tuh karena bibit banyak, volumenya misalnya cuman 10 liter, ya waktu fermentasinya jadi lebih cepat. Ini informasi nilai gizi. Takaran sajinya 125 ml. Jadi dalam satu botol 250 ml bisa untuk 2 kali minum. Jadi di sini jumlah sajian per kemasannya adalah 2. Gitu ya. Jadi ketika kefirnya ini kemasan 1 liter, maka jumlah sajian per kemasannya menjadi 8. Ini sudah ada, saya sudah lakukan analisa tentang energi total, lemak dan lain-lain. Terus kemudian ini ada kode produksi baik digunakan sebelum dan seterusnya ya. Nah, ini cek klik pangan, Pak Ari bisa tolong diputar videonya? Bentar. Di mana ya, Teh? Ada Saya nggak? kok nggak ada. Di saya nggak ada, Teh. Oh, nggak ada ya. Pak Firman mungkin. Pak Pak Firman. Firman udah di-share ke Win belum ya? Di grup nggak ada. Hmm? Di grup nggak ada. Yang ada cuma ini sama SOP. Oh, Ini juga Bu belum ada. kenapa? Ini belum ada ya? Ya. Wah. Sebentar. Iya ya. Pak Ari bisa tolong di kontak Pak Firmannya untuk bisa nge-share ke Win ya Pak untuk Firman ada di videonya. sini nih. Pak Firman. Udah keluar ya? Bentar. Ya, teleponnya aja. Ini videonya tentang cek klik pangan. Ada 3 video yang saya kasih. Ini untuk visualisasi bagaimana kita mendaftarkan akun, mendaftarkan produk di BPOM, sama tentang pelabelan. Apa aja yang harus kita kritisi dalam melihat label gitu.
Pak Firman ini HP-nya sedang online. Iya. Tadi karena yang di-share cuman, PDF sama SOP, jadi kayaknya SOP. mungkin kelupaan untuk nge-share, Video video ya. yang lain ya, Beliau ini HP-nya online tapi diangkat. Di Terenita nggak ada. Di aku ada tapi aku nggak bisa nge-share ya? Stop dulu. Hah? Ini apa namanya? PowerPoint ini saya stop dulu ya, baru kemudian Terenita share video. Oh, iya. Oke, silakan Udah. share video. Oh, bisa ya. Bentar. Videonya dibuka aja dulu, kemudian buka Zoom-nya, kemudian pilih share. Jadi, di Zoom-nya langsung klik share atau gimana Pak Ari? Ini videonya udah saya buka. Terus? Share screen. Share screen. Di sininya Ini sudah dibaca sama Pak Firman ini, tapi belum. Iya, di sininya nggak ada yang bisa di-share ya? Karena mungkin belum dimasukin ke situ atau gimana ya? Enggak Teh, jadi kayak tadi Teh Renita itu buka aja dulu di videonya, itu dijalankan, kemudian di pause dulu aja, di pause, kemudian balik ke Zoom, share file itu kan, share file, kemudian kan pasti kan terlihat semua yang sudah dibuka sama Teh Renita apa aja, tinggal pilih. Enggak ada Pak. Jadi pas bagian di share screen ini, Ya, share screen, kemudian kan sudah terbuka ya, videonya sudah terbuka kan Teh? udah. Kalau Udah di sudah saya. terbuka kan ada di daftar ini. Enggak ada ini. Di sini ya? Tahu di Di sini bukan? Nah, itu. Ini ya? Nah, ya, itu aja, klik. Itu diklik Teh. Nah, ini jalan ya? Masih nunggu. Udah ya, itu jalan ya? Bisa nggak? Belum. Di aku udah loh. Bentar, Gimana ya apa Pak caranya? Firman ini kirim nggak ya ke saya ya? Oh, Pak Firman lagi jemput Lakto. Oh, Atau itu dikirim ya ke saya, nanti saya jalankan dari sini. oke. Iya. Iya, Pak. Atau selama ini kita buka sesi tanya jawab aja ya. Karena Oh, ya. tinggal sedikit sih, tinggal tentang Pak Belan. Atau gini aja, share yang materi yang tadi Pak, yang PowerPoint. Yang Nanti PowerPoint itu tinggal diklik aja punya Teh Renita. Karena kan sudah di stop PowerPoint-nya tadi. Sambil tanya jawab, kalau mungkin sempat dikirim itu ke WA saya atau ke WA grup, nanti saya bukakan di sini. Saya jalankan dari sini. Mana tadi Pak? Iya. Kemarin eta budak masih belajar Pak. Budak masih Pak Iman.
Nah, ini untuk registrasi pangan olahan, ini ada 3. Yang pertama kita kenal dengan, aduh ini siapa ya? Yang pertama dengan SPPIRT. Ini ada yang kebuka ya, Pak? Sudah teh. Ya. SPPIRT ini sertifikat penyuluh pangan industri rumah tangga. Ini untuk produk-produk yang kategori resikonya ini rendah, menggunakan peralatan sederhana dan lingkup distribusinya ini regional. Terus kemudian kita kenal dengan perizinan edarnya Ini itu. belum terbuka loh Taranita. Hanya file aja. Hah? Filenya belum terbuka. Hanya dalam bentuk kumpulan file. Oh, salah ya. Bentar. Berarti harus share screen lagi gitu ya? Ya, Pak. Itu sebenarnya diklik file CTPOB itu mestinya jalan. Ini. Udah? Sudah? Ya. Ya, oke. Iya, jadi perizinan edar itu ada 3. Yang pertama adalah SPPIRT yang dikeluarkan oleh Dinkes kota Dinkes setempat. Terus kemudian ada MD sama ada ML. MD sama ML tuh bedanya apa? MD itu makanan dalam, makanan yang diproduksi dan diedarkan di dalam negeri. Sedangkan ML itu adalah makanan luar, makanan yang diproduksi di luar negeri namun diperdagangkan di dalam negeri. Ketentuannya, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang diimpor untuk diperdagangkan di dalam negeri yang dijual dalam bentuk kemasan eceran wajib memiliki yang namanya izin edar. Itu ya, jadi sifatnya wajib ya izin edar ya. Bedanya apa sih antara SPPIRT dengan MD atau ML? SPPIRT ini tempat usahanya di tempat tinggal itu diperbolehkan. Terus pangan olahannya yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis. Dan produknya ini juga tertentu yang kategori resikonya rendah. Nah, untuk MD atau ML, lokasinya itu tidak boleh bersatu dengan rumah tinggal. Tapi bersebelahan bisa, seperti yang punya saya. Jadi saya awalnya itu memakai 2 buah kamar di dalam, rumah orang tua saya. Nah itu, dijadikan sebagai tempat produksi. Nah itu bisa asal diberikan sekat secara permanen. Nggak perlu dari batu bata juga boleh, tapi dari, gipsum kayak gitu ya. Nah, terus pangan olahannya yang diproduksi semi otomatis sampai dengan otomatis dengan teknologi tertentu seperti pasteurisasi retort. Nah, ini biasanya diarahkan untuk ke MD. Retort itu untuk sterilisasi ya. Kemarin dibahas nggak ya tentang sterilisasi? Bedanya sterilisasi dengan pasteurisasi. Jadi kalau sterilisasi ini dia membunuh mikrobanya itu sampai dengan level spora. Jadi kalau sterilisasi produknya itu bisa tahan di suhu ruang. Jenis pangannya itu yang boleh didaftarkan itu bisa semuanya sih. Mau yang produk sambal yang bisa PIRT pun mau didaftarkan MD itu boleh. Nah, untuk jenis produk industri rumah tangga pangan yang diperbolehkan untuk memperoleh SPPIRT itu siapa aja sih? Apa aja sih produknya gitu ya? Apakah semua produk daging, semua produk ikan, semua produk berbahan dasar daging dan ikan tadi itu harus MD? Jawabannya tidak. Untuk produk olahan daging dan ikan yang bisa PIRT adalah untuk produk-produk yang kering. Contohnya kayak abon, dendeng, paru, kerupuk gitu ya. Rendang, kalau rendang ini dia 50-50. Ketika rendangnya ini dia kering, maka dia bisa PIRT, tapi ketika rendangnya ini basah, dia wajib MD. Ya. Untuk selain yang ada di sini,
Itu perizinannya BPOM. Pangan yang tidak wajib didaftarkan. Nah, tadi kan yang wajib tuh, yang wajib itu apa tadi? Yang dijual dalam kemasan eceran, mau apapun itu produknya. Tapi ada juga pangan yang tidak wajib didaftarkan. Itu apa? Yang pertama adalah masa simpan kurang dari 7 hari di suhu yang disarankan. Ini jangan salah persepsi ya. Kalau misalnya kita bikin kefir, terus kemudian dalam 7 hari udah habis terjual misalnya, habis terjual. Apakah tidak perlu izin edar? Tetap perlu. Saya nanya balik, kefirnya itu disimpan, kalau disimpannya di kulkas, ketahanannya berapa lama? Apakah kurang dari 7 hari atau lebih dari 7 hari? Ketika dia lebih dari 7 hari di suhu chiller, maka dia wajib tetap memiliki mengurus izin edarnya. Diimpor dalam jumlah yang kecil gitu, misalnya untuk tujuan sampel. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Nah, kalau digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, ini B2B berarti kan ya bisnis to bisnis, dia memang tidak perlu yang namanya izin edar. Terus kemudian pangan olahan yang dalam jumlah kecil dijual secara langsung, diolah dan dikemas di hadapan konsumen atau pangan siap saji. Nah, ini nggak perlu izin edar gitu ya. Contohnya seperti abang-abang soto, abang-abang bakso, abang-abang yang langsung disajikan dan dikemas misalnya, "Bang, pesan bakso 5 porsi," gitu ya. Kan dia kan langsung dikemas tuh. Nah, itu dia nggak perlu apa namanya, izin edar. Tapi ketika misalnya nih abang baksonya tuh enak banget, terus kemudian ada, konsumen yang pengen, "Bang, beli baksonya aja dong, ya beli yang, frozen ada," gitu, saya ada yang beku. Nah, ketika misalnya si abang baksonya itu membuat bakso dengan, dikemas vakum kemudian disimpan di dalam freezer, maka dia menjadi wajib untuk memiliki izin edar atas produknya, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pangan yang mempunyai, olahan minimal seperti, pangan segar kayak cuman, pencampuran atau cuman diblansir aja gitu ya, pengupasan, pengeringan gitu, itu tuh nggak perlu izin edar, nggak masalah. Lanjut. Nah, ini seringkali ditanyakan, berapa sih biaya registrasinya? Nah, biaya registrasinya itu tergantung jenis produknya. Tapi sekarang ada kebijakan dari BPOM untuk industri kecil, mikro kecil memperoleh diskon untuk biaya registrasinya sebesar 50%. Jadi untuk produk susu nih kayak kemarin saya daftarin untuk produk yogurt dan kefir itu harusnya satu produk adalah 750.000. Nah, tapi karena saya lampirkan sebagai UKM, jadi diskonnya 50%, jadi cuma 375 per produk ya. Jadi beda sama PIRT. Kalau PIRT itu satu nomor untuk beberapa produk bisa, tapi kalau MD satu nomor satu produk. Jadi kayak saya bikin yogurt rasa plain strawberry, anggur, mangga, leci. Nah, itu masing-masing satu 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 satu. Dah, yang ini video, Pak. Udah di-share belum? Jadi ada Belum. video nanti yang kita bisa tonton. Atau Renita kirim WA ke saya dan nanti saya. Halo Pak Ari, Ya, sudah selesai Pak?